Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Jantuna Pisah. Di sini saya akan menanyakan bagaimana kronologis terjadinya konflik antar desa, yaitu Desa Heuleut dan Desa Leuwih Kujang pada tahun 1997. Bersama narasumber saya di sini bersama Bapak Samsu sebagai sekretaris desa. Oke, terima kasih. Pada tahun 1997 terjadi konflik dua desa, yaitu antara Desa Leuwih Kujang dengan Desa Heuleut. Itu dilatar belakangi yaitu kesalahpahaman di antara dua pemuda. Ya. Pada awalnya ada seorang pemuda yang biasanya kalau pemuda itu mempunyai seorang kekasih di suatu desa, yaitu Desa Heuleut. Mungkin pas hari Minggu, biasanya namanya orang muda, anak muda, itu biasanya ada kunjungan pacar. Kunjungan pacar tersebut ke suatu desa, kebetulan dari Desa Heuleut pacarnya. Disitulah terjadi kesalahpahaman. Mungkin si pemuda Desa Heuleut itu meminta meminta sesuatu kepada pemuda Desa Leuwih Kujang, yaitu bentuk uang atau rokok. Cuman karena mungkin si pemuda tersebut tidak mempunyai uang, jadi dibilangin tidak punya. Nah, disitulah timbul suatu permasalahan. Nah, jadi si pemuda Leuwih Kujang itu karena tidak memberi uang ataupun tidak memberi sesuatu kepada pemuda Desa Heuleut yang selaku punya wilayah. Nah, disitulah terjadi kesalahpahaman, yaitu terjadi keributan atau pemukulan warga Desa Leuwih Kujang. Nah, jadi si pemuda warga Desa Leuwih Kujang itu nggak terima dengan adanya pemukulan tersebut, karena warga Desa Leuwih Kujang itu dari dulunya itu mempunyai karakter, yaitu mempunyai senasib sepenanggungan atau istilahnya ya solidaritasnya yang tinggi terhadap sesama kawan atau sesama masyarakat Desa Leuwih Kujang. Disitulah si pemuda Desa Leuwih Kujang yang punya pacar di Desa Heuleut mengadu kepada para pemuda yang ada di Desa Leuwih Kujang. Nah, di situ terjadilah gejolak mungkin terbawa isu atau terprovokasi oleh si pemuda tersebut, makalah terjadi dikatakan penyerangan dari pihak Desa Leuwih Kujang menyerang ke Desa Heuleut. Disitulah sama dari pihak Desa Heuleut juga mengkondisikan para pemudanya karena akan diserang oleh Desa Leuwih Kujang. Disitulah terjadi konflik di perbatasan antara Desa Leuwih Kujang dan Desa Heuleut. Nah, di situ terjadi perang batu dan sebagainya, dan alhamdulillah bisa diredam. Nah, sebelum diredam itu semua akses jalan yang menuju Desa Heuleut dan Desa Leuwih Kujang itu ditutupi oleh pepohonan yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu masyarakat yang ada di situ, yang Desa Leuwih Kujang dan Heuleut itu tidak bisa memasuki akses tersebut. Nah, jadi terhambat. Nah, datanglah pihak keamanan kepolisian dari Polres untuk menstabilkan keamanan, yaitu di Desa Heuleut dan Desa Leuwih Kujang. Nah, dengan cara tersebut ya alhamdulillah jalan tersebut bisa dibuka kembali karena ada pihak keamanan, pihak di kepolisian untuk membuka akses jalan tersebut, dan para pemuda yang berkonflik dikumpulkan oleh dua instansi, yaitu pemerintah Desa Leuwih Kujang dan pemerintah Desa Heuleut. Disitulah terjadi musyawarah, terjadilah islah dalam arti membuat suatu kesepakatan untuk berdamai. Nah, disitulah ditandatangani kesepakatan untuk kita berdamai, tidak akan membuat konflik kembali. Tidak akan mengulangi. Iya, tidak akan membuat konflik kembali atau mengulangi. Mungkin itu sekilas daripada kronologis kejadian terjadinya konflik dua desa, yaitu antara Leuwih Kujang dan Heuleut. Mungkin seperti itu. Terus kalau pelaku utamanya gimana, Pak?
siapa sebagai pelaku utamanya? Kalau untuk pelaku utamanya ini karena sifatnya ini Pribadi ya, ya, Pak? pribadi, jadi Iya. nggak bisa dikemukakan gitu Iya. ya. Seperti itu ya, intinya mah antara dua orang lah itu, antara orang Lui Kujang dengan orang Rilet, antar pemuda, itulah yang jadi titik permasalahannya. Iya. Terus dampak dari perselisihan tersebut dari sekarang tuh Pak, apakah sekarang masih ada dampaknya atau tidak? Ya mungkin kalau secara dampak psikologis itu ada, artinya secara ego itu tetap ada artinya begini, yang namanya harga diri itu tidak mau diinjak-injak gitu ya. Nah disitulah mungkin artinya tetap masih rasa ego, masih ada rasa istilahnya benar sendiri, itu mungkin ada, baik itu di Lui Kujang ataupun dari jadi pada prinsipnya itu masih ada dampaknya apa ya, itulah hanya dampak secara psikologis. Tapi kalau secara fisik, secara sosialisasi, secara kemasyarakatan itu tidak ada. Sekarang sudah menyatu kembali. Cuman artinya secara psikologis saja gitu. Terus apakah pelajaran ada pelajaran yang bisa antar desa sendiri itu ambil atau tidak dari pelajaran tersebut? Ya sebetulnya ada banyak di situ kita bisa mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Jadi pelajaran yang pertama, kita tidak boleh mudah terprovokasi dengan isu-isu yang belum jelas istilahnya kebenarannya. Terus yang kedua kita harus dalam segala menghadapi suatu permasalahan itu harus berdasarkan ya artinya musyawarah ataupun pembicaraan. Jadi jangan sampai main kekerasan begitu saja gitu ya. Jadi mungkin dari situ kita mempunyai rasa kesadaran kalau dengan cara fisik itu tidak akan menyelesaikan masalah gitu ya, tidak akan menyelesaikan masalah, justru yang akan menimbulkan masalah lebih besar. Disitulah hikmah daripada kejadian tersebut. Jadi masyarakat desa Lui Kujang itu berpikir yang tadinya arogan, yang tadinya istilahnya pengislah atau istilahnya yang keras, sekarang itu ya artinya lebih lunak. Jadi setiap permasalahan yang terjadi ke depannya itu selalu dikedepankan yaitu dengan cara ya musyawarah ataupun dengan cara tabayun lah. Dengan kepala dingin. Iya, beda dengan dulu kan mainnya ada kejadian gini langsung jadi ini jadi. Nah sekarang itu tidak, kita itu sekarang di ini dulu, dipikir-pikir dulu, ya, artinya dibicarakan dulu pada masalah seperti itu. Berarti dari pelajaran yang bisa diambilnya bahwasanya di Lui Kujang itu sekarang lebih mengedepankan bersosialisasi dengan baik, jika ada masalah diobrolkan lagi. Iya betul. Terus selain dengan desa Hulet, apa ada desa lain juga? Pernah dengan desa Lui sama itu juga ya, artinya tetaplah kalau untuk desa Lui tetap artinya tetap ada permasalahan, tetap artinya mempunyai ego sektoral ataupun ego secara kedaerahan. Jadi intinya ya mungkin dalam hal persaingan pertandingan ataupun yang lainnya, nah itulah terjadi konflik yang sifatnya secara di masyarakat. Itu untuk Lui Munding itu agak lama kalau Lui Munding itu ya lumayan, bahkan ada korban juga untuk Lui Munding. Tapi alhamdulillah dengan adanya kejadian tersebut itu ada hikmahnya apa, yaitu berpikir secara arif dan bijaksana dengan kepala dingin. Dulu mah mengedepankannya otot, sekarang masukkan itu karena pikiran dan otak gitu ya. Beda dengan dulu, kalau dulu kan fisiknya diutamakan, keberanian dan fisik. Kalau sekarang kan dipikir kembali. Kalau kita istilahnya berbuat seperti itu, menganiaya orang, nanti berhubungan dengan pihak yang berwajib, nanti kasihan anak istri ataupun keluarga. Seperti itu. Iya gitu. Jadi sekarang alhamdulillah jadi ya ada hikmahnya lah dengan kejadian tersebut. Gitu. Terus ada isu, saya pernah mendengar juga dari beberapa orang gitu bahwasanya kalau dulu itu apakah benar setelah kejadian itu beberapa waktu apakah benar bahwasanya orang Lui Kujang sama orang Hulet tidak boleh menikah atau berhubungan? Oh enggak. Justru
ya orang Leuwi Kujang itu banyak yang menikah ke orang Leuwi, sama orang Leuwi juga yang banyak yang menikah ke orang Leuwi Kujang. Itu hanya rumor aja. Berarti persaingannya sudah sampai di situ aja. Iya, setelah ada duduk bersama, setelah ada ngobrol bersama, ya disitulah kita islah atau istilahnya kembali, kita istilahnya damai. Itu hanya intinya ya kebawa ke sudut emosi aja. Iya. Berarti akar permasalahannya itu hanya egoisme dan itu emosi tadi. Iya betul gitu. Jadi intinya mah ya ada informasi tapi tidak bisa disaring. Oh iya. Gitu. Kalau kita mah kayaknya orang bijak kan harusnya ada informasi gini nih kita saring dulu, pikirkan dulu tindakannya seperti apa. Nah beda dengan dulu, kalau dulu kan karena egonya tinggi, terus punya pemikiran secara radikal, jadi mainnya main fisik saja. Jadi mudah terprovokasi, intinya seperti itu. Beda dengan sekarang. Ya. Apakah terjadi beberapa tahun Pak atau hanya tahun itu saja pada 97? Itu heuleut itu terakhir kejadian yang besar. Ya, kan pertama kan yang lebih mending, terus yang kedua yaitu dengan itu yang terakhir. Itu aja yang terakhir. Berarti pertengkarannya itu hanya pada tahun 97. Iya. Tidak merambat ke tahun Iya, enggak ada artinya karena sudah bertemu, sudah duduk bersama, jadi enggak ada. Jadi diselesaikan pada saat itu juga ya Pak ya? Iya, tapi ya secara artinya kalau secara personal mah itu artinya kalau yang konflik 97 kan artinya konflik secara besar ya antar desa. Kalau secara personal mah ya itu enggak, ya artinya ya kecil-kecilan sih masih ada ya dengan desa lain atau yang gimana lah gitu. Cuman artinya tidak secara menyeluruh. Itu beda dengan yang dulu waktu 97 yaitu itu mah isunya isu antar desa. Ya mungkin itu saja Pak yang bisa saya tanyakan ke Bapak, dan terima kasih atas waktunya. Bapak sebagai narasumber bisa menyempatkan waktu Bapak untuk memberikan arahannya, memberikan penjelasannya terkait peristiwa tadi. Saya ucapkan terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada hikmahnya ke depan. Buat generasi muda, buat generasi penerus, supaya bisa berpikir lebih sehat dan lebih jernih mengenai masalah isu-isu yang belum tentu isu benar. Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya dan Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila terpakai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.